Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih ini logo apa? Yap, betul, ini adalah logo PT Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI. Bank BRI adalah bank yang melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Bank BRI memiliki beberapa produk, antara lain terdapat 11 jenis tabungan BRI, yakni tabungan BRI Siperdes, Britama, Britama Bisnis, Britama X, Siperdes TKI, dan tabungan Haji BRI. Selain itu, ada pula jenis tabungan BRI Britama Rencana, Britama Falas, dan Junio, serta tabungan BRI Simpel dan tabunganku. Visi dan misi Bank BRI. Visi Bank BRI adalah bank terkemuka dan terbuka yang selalu mengutamakan kepuasan semua para nasabah yang ada di seluruh Indonesia agar selalu mempercayai Bank Rakyat Indonesia sebagai bank terbaik di Indonesia. Misi Bank BRI. BRI melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan memprioritaskan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk menunjang perekonomian di negara Indonesia. BRI memberikan pelayanan prima kepada para nasabahnya melalui jaringan kerja luas dan didukung sumber daya manusia atau SDM yang profesional dan ahli dengan melakukan banyak praktek tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. BRI selalu memberikan keuntungan dan manfaat seoptimal mungkin kepada para nasabahnya serta pihak yang berkepentingan atau kepada para nasabah. Tujuan Bank BRI menjadi bank sehat dan salah satu dari 5 bank terbesar dalam aset dan keuntungan, menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan agrobisnis, menjadi salah satu bank go publik terbaik, dan menjadi bank yang melaksanakan good corporate governance secara konsisten, serta menjadikan budaya kerja BRI sebagai sikap dan perilaku semua insan BRI. Sejarah Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 16 Desember 1895. Pendiri dari Bank Rakyat Indonesia adalah Raden Bayi Arya Triasarja. Beliau adalah keturunan asli dari kota Banyumas yang berbakti dan dipercaya oleh kolonial Belanda. Dari informasi yang saya dapat, selama Bank Rakyat Indonesia berdiri sempat terhenti untuk sementara waktu dikarenakan adanya perang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1948. Kemudian aktif kembali setelah adanya Perjanjian Renville pada tahun 1949 dan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992, status Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan Bank Rakyat Indonesia saat itu masih 100% di tangan pemerintah Republik Indonesia. Nah, pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini sehingga menjadi perusahaan republik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk yang masih digunakan sampai dengan saat ini. Setiap perusahaan pasti memiliki faktor internal dan eksternal dalam kesuksesannya. Begitu pula dengan PT BRI. Apa saja faktor internal dan eksternal dalam kesuksesannya? Yang pertama, kenyamanan. Kenyamanan di sini maksudnya adalah kenyamanan nasabah dalam bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, kemampuan mengakses, yaitu kemampuan untuk menghubungi BRI apabila ada suatu hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ketersediaan fitur, yakni semakin banyaknya fitur yang tersedia di website BRI akan mendorong para nasabah baru untuk membuka tabungan di BRI. Yang keempat, privasi. Privasi di sini adalah semua informasi mengenai nasabah terjamin keamanannya dalam BRI sehingga mereka tidak perlu khawatir apabila ada kebocoran data. Yang kelima, kecepatan. Kecepatan di sini dimaksud adalah kecepatan BRI dalam mengirim informasi ke para nasabah sehingga nasabah tidak perlu menunggu lama dan apabila sedang tidak ada banyak waktu. Yang keenam, tarif dan biaya. Tarif dan biaya BRI cenderung rendah daripada bank lain. Hal ini yang mendorong para nasabah baru untuk membuka tabungannya di BRI.
Faktor eksternal dan internal yang dijelaskan tadi, ada beberapa hal yang mempengaruhi atau hal tambahan dari PT Bank BRI tersendiri. Yang dapat kita ketahui yaitu yang pertama, yaitu minat. Apa itu minat? Minat adalah suatu bentuk kecenderungan yang timbul dari suatu individu yang berupa sifat atau tertarik atau menyukai suatu barang. Menurut Crow and Crow, dijelaskan bahwa minat adalah suatu bentuk pendorong yang dimana individu akan merasa tertarik, menyenangi, atau menyukai suatu barang, objek, aktivitas yang dilihat maupun dilakukan. Tapi di sisi lain, minat memiliki beberapa karakteristik yang dapat kita ketahui, yaitu yang pertama, yaitu karakteristiknya yang pertama yaitu adanya rasa menyukai pada suatu objek. Yang kedua, rasa bergairah untuk memiliki atau mendapatkan suatu objek. Yang terakhir, adanya suatu sifat positif yang timbul dari objek tersebut. Tentu saja dari karakter tersebut ada beberapa faktor, yaitu faktor dalam diri sendiri, yang kedua faktor dari sosial, yang terakhir faktor emosional. Kita berbicara tentang nasabah. Apa itu nasabah? Nasabah adalah seseorang yang mempunyai rekening di bank. Nah, menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 17 Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa nasabah adalah seseorang yang menggunakan jasa bank. Dijelaskan juga pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa nasabah dibedakan menjadi dua, yaitu nasabah penyimpanan atau nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Kita berbicara tentang perilaku konsumen. Menurut James Angel dalam Ciptono menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah suatu tindakan yang dimana seseorang atau individu terlibat secara langsung dan tidak langsung pada suatu usaha. Yang terakhir, kita menjelaskan atau saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dan keinginan langganan. Keinginan dan kebutuhan langganan. Dijelaskan bahwa suatu perusahaan akan berhasil jika melakukan suatu bentuk atau sistem pemasarannya seperti ini. Perusahaan menyediakan barang atau jasa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen yang diinginkan atau jumlah permintaan. Terdapat 4 strategi pemasaran PT Bank Rakyat Indonesia, antara lain adalah strategi kekuatan peluang, yaitu melakukan terobosan baru dengan memasuki segmen yang belum dimasuki. Yang kedua adalah meningkatkan kerjasama dengan pihak luar, meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan pegawai, mengambil peluang bisnis dengan memanfaatkan kekuatan melalui peningkatan keterampilan para pegawai. Yang kedua adalah strategi peluang kelemahan, yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan mesin ATM, menempatkan petugas untuk mengecek persediaan uang yang tersedia di dalam ATM dan memperbaiki dengan segera ATM yang mengalami kerusakan. Yang kedua adalah mempercepat proses persetujuan kredit, menetapkan kebijakan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan per nasabah saat mengajukan permohonan kredit mencapai seminggu. Yang ketiga adalah memperluas tempat parkir. Perlu memperluas tempat parkir kendaraan nasabah sehingga rasa khawatir nasabah atas kemungkinan terjadinya pencurian kendaraan dapat dikurangi. Yang ketiga ada strategi kekuatan ancaman. Strategi kekuatan ancaman bisa menciptakan strategi bisnis baru. Penetapan strategi bisnis baru dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan para pedagang, petani, dan para pegawai. Lalu dengan kegiatan promosi lebih terarah. Sarana promosi yang dapat digunakan adalah promosi penjualan, publisitas, periklanan, dan personal selling. Kemudian yang keempat ada strategi kelemahan ancaman. Dalam strategi kelemahan ancaman ini bisa melakukan pembenahan manajemen pemasaran, lalu membangun kantor perwakilan. Di daerah-daerah perlu didirikan kantor unit di berbagai kecamatan sehingga pelayanan yang diberikan kepada nasabah lebih memuaskan. Yang terakhir dengan memelihara nasabah lama. Nasabah lama adalah aset yang sangat berharga. Oleh karena itu, loyalitas nasabah lama harus dihargai.